Oke, jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tiga jenis dari perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 mengenai anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Kembali lagi bahwa definisi dari perjanjian yang dapat kita pahami itu adalah adanya suatu perbuatan yang terjadi di antara lebih satu pelaku usaha yang mana mereka mengikatkan dirinya antara satu dengan yang lainnya, baik itu dengan nama, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Nah, di dalam hukum persaingan usaha itu mengenal berbagai macam jenis dari perjanjian yang dilarang ya. Tiga jenis dari perjanjian yang saya bahas pada video ini adalah yang pertama mengenai oligopoli, kemudian yang kedua mengenai penetapan harga, dan yang ketiga adalah mengenai perjanjian penetapan wilayah. Nah, yang pertama mengenai oligopoli ya. Jadi oligopoli berdasarkan ilmu ekonomi yang pernah kita bahas kemarin itu merupakan bagian dari struktur pasar ya, di mana di dalamnya terdiri dari beberapa pelaku usaha ya, oligo ya. Berarti di dalamnya terdiri dari beberapa pelaku usaha yang mereka dapat mempengaruhi pasar secara signifikan dan memiliki kekuatan yang berimbang ya. Jadi masing-masing pelaku usaha ini dia cenderung memiliki pangsa pasar yang sama, yang mana antara satu dengan yang lainnya dapat saling berkaitan ya di dalam produksi ataupun dalam penetapan harga. Nah, oligopoli berdasarkan hukum persaingan usaha itu dia dapat dikategorikan menjadi perjanjian yang dilarang apabila dia telah memenuhi unsur-unsur pasal ya. Pasal yang mengatur terkait dengan oligopoli ini ada di pasal 4 ya, bahwa di dalam pasal 4 tersebut dinyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Unsur penting dari perjanjian berupa oligopoli itu tadi. Artinya di antara para pelaku usaha dia dapat dikategorikan melakukan perjanjian berupa oligopoli apabila di antara mereka itu satu sama lain itu secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran baik itu barang ataupun jasa. Dan akan dilihat dampaknya apakah dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Terdapat ketentuannya yang lebih khusus, artinya para pelaku usaha tersebut dapat diduga telah melakukan oligopoli, dapat diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha itu menguasai lebih dari 75% pangsa pasar ya, satu jenis barang atau jasa tertentu. Jadi untuk melihat apakah perjanjian yang dilakukan antar pelaku usaha ini termasuk oligopoli atau bukan? Dia akan melihat yang pertama, tentu dari sisi struktur pasarnya. Kemudian akan dilihat apakah unsur dari pasal-pasal itu berkaitan dengan perjanjian yang telah dilakukan pelaku usaha. Dan kemudian aturan yang lebih khusus lagi terdapat pada ayat yang kedua. Apakah perjanjian yang mereka lakukan itu menimbulkan para pelaku usaha itu menguasai 75% pangsa pasar. Artinya konsumen lebih dominan beralih terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian ini. Nah, apabila telah terpenuhi, maka dia dapat terindikasi daripada perjanjian yang dilarang. Tentunya karena pasal ini dia adalah rule of reason, artinya ketika ingin mengkategorikannya pada hal-hal yang dilarang harus melihat dampaknya. Jadi apakah perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Apakah misalnya peredaran produk di barang menjadi sulit sehingga terjadi distorsi pasar seperti itu ya. Nah, untuk contoh dari oligopoli ini misalnya terkait dengan kasus ya, ini adalah tentang pengiriman garam ya,
garam bahan baku yang melibatkan beberapa pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi garam bahan baku ini. Itu ada PT Garam, ada PT Budiono dan PT Garindo dengan PT Geraha Reksa ya. Ini berdasarkan kasus yang telah diputuskan. Jadi berdasarkan pemeriksaan bahwa kebutuhan daripada garam bahan baku itu hanya dipasok oleh beberapa pelaku usaha ya. Jadi ini mencerminkan adanya penguasaan 75% dari pangsa pasar ya, pangsa pasar garam tersebut. Sehingga KPPU di sini memutuskan bahwa beberapa pelaku usaha di bidang garam bahan baku ini secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 4 ya, pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ya. Itu terkait dengan oligopoli. Kemudian yang kedua adalah pasal penetapan harga ya. Penetapan harga ini merupakan bagian dari perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Nah, untuk pengaturan pasalnya sendiri ini terdapat pada pasal 5 sampai dengan pasal 8 pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Ada 4 bagian dari perjanjian penetapan harga ini. Yang pertama adalah perjanjian penetapan harga ya. Yang kedua adalah diskriminasi harga atau price discrimination ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah harga pemangsa atau jual rugi, predatory pricing ya. Dan yang terakhir adalah pengaturan harga jual kembali, resale price maintenance ya. Ini adalah 4 jenis ya dari perjanjian penetapan harga. Yang pertama adalah price fixing agreement ya. Ini merupakan bentuk dari strategi yang terkadang dilakukan oleh para pelaku usaha yang tujuannya adalah untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya atau berlakunya suatu penetapan harga yang terjadi di antara para pelaku usaha ya, baik itu produsen ataupun penjual ya, sehingga dia nanti akan meniadakan persaingan ya, meniadakan persaingan dari segi harga ya. Jadi biasanya kalau pelaku usaha itu saling bersaing ya dalam hal harga ya. Nah, tetapi dengan adanya perjanjian ini maka persaingan dari segi harga itu akan hilang ya, akan ditiadakan. Nah, ini tentunya akan membuat konsumen tidak ada pilihan lain ya. Nah, untuk pengaturannya ada di pasal 5 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Tetapi terdapat pengecualian terkait dengan pasal ini pada ayat 2 ya, bahwa pengecualian tersebut ya tidak berlaku pada beberapa hal ya. Artinya tidak semua perjanjian penetapan harga atau price fixing agreement ini dilarang ya. Suatu perjanjian penetapan harga yang dibuat oleh usaha patungan ya dan yang didasarkan oleh undang-undang maka dia menjadi diperbolehkan. Jadi tidak semua ya, ada pengecualian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri ini terdapat pada putusan KPPU pada tahun 2003 di mana ini melibatkan beberapa pelaku usaha ya, ini mengenai kargo Jakarta Pontianak ya. Jadi pihak dalam kasus ini adalah Angkatan Laut Khusus ya, ada beberapa PT. Nah, dalam kasus ini disebutkan bahwa mereka telah melanggar pasal 5 terkait dengan penetapan tarif ini ya. Karena para terlapor itu telah dibuktikan melakukan penandatanganan terkait dengan kesepakatan bersama terhadap tarif ya. Jadi maka dari itu di sini KPPU memutuskan bahwa mereka telah melanggar pasal ini karena adanya bukti berupa kesepakatan terhadap tarif itu tadi ya. Nah, baik, yang selanjutnya adalah bentuk dari pasal penetapan harga yang kedua itu adalah berupa perjanjian diskriminasi harga ya, atau price discrimination agreement, bahwa perjanjian diskriminasi harga ini adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain di mana untuk suatu produk yang sama dijual kepada konsumen dengan harga yang berbeda-beda. Secara sederhana bahwa
Diskriminasi harga ini terjadi apabila terjadi perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya. Nah, untuk pelarangannya di dalam pasal itu ada di pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang melarang setiap perjanjian diskriminasi harga tanpa memperhatikan tingkatan yang ada pada diskriminasi harga, di mana bunyi dari pasal tersebut adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang suatu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama, ya, sehingga dapat dilihat berdasarkan pasal ini di mana para pelaku usaha itu membuat perjanjian, ya, di dalam perjanjian tersebut dapat berakibat pelaku usaha itu memperlakukan pembeli itu secara diskriminatif, di mana dimungkinkan, ya, antara satu pembeli ini melakukan pembayaran harga yang berbeda dengan pembeli yang lainnya, ya, ada semacam diskriminasi harga, ya. Nah, untuk contoh kasusnya ini misalnya itu melibatkan antara beberapa pelaku usaha di mana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi, ya, atau KPPU menyatakan bahwa terlapor itu melanggar pasal 6 karena adanya diskriminasi harga. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan bahwa penetapan harga jual garam itu dapat berbeda, ya, bagi beberapa konsumen di sini, ya. Nah, sehingga disimpulkan bahwa berdasarkan putusan KPPU terdapat pelanggaran daripada pasal 6 ini. Selanjutnya yang ketiga yang merupakan bagian dari penetapan harga itu adalah harga pemangsa atau jual rugi, ya, atau predatory pricing, ya. Maksudnya di sini dapat dilihat, ya, ada kata predator, ya, sehingga ada semacam perusakan persaingan, ya, dalam hal menetapkan harga. Artinya di dalamnya ada penetapan harga di bawah harga keuntungan jangka pendek, short run profit maximizing price, ya, atau penetapan harga di bawah biaya, ya, dengan harapan dia dapat menutupi di kemudian hari, ya, terkait dengan apa yang telah ia keluarkan, seperti itu. Nah, untuk pasalnya sendiri terdapat pada pasal 7 Nomor 5 tahun 99 di mana pelaku usaha di sini dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain, ya, yang mana dia menetapkan harga di bawah harga pasar, predatory pricing, ya, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, ya. Jadi berdasarkan pasal ini maka dapat dilihat dia merupakan bagian dari pendekatan rule of reason, ya. Maka dapat dikatakan pelaku usaha itu sebenarnya tidak dilarang, ya, untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, ya, terkait dengan strategi tertentu, ya. Nah, dia menjadi dilarang, ya, ketika ada akibat, ya. Jadi kalau misalnya tidak mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat ataupun ada alasan-alasan yang diterima, maka hal tersebut dapat saja diperbolehkan. Sehingga di sini sangat dibutuhkan peran dari KPPU untuk melakukan penyelidikan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha ini. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri ini berdasarkan referensi yang saya kutip dari buku KPPU itu terjadi pada pasar di luar negeri, ya. Jadi di sini ada pelaku usaha di bidang pembuatan roti, mereka melakukan penghilangan persaingan itu dengan cara menjual roti itu dengan harga yang rendah, ya, atau melakukan semacam jual rugi. Ini menyebabkan pangsa pasar itu dari sisi pesaing itu menjadi menurun. Nah, sehingga ini dapat menyebabkan pada akhirnya terdapat harga yang di bawah rata-rata, ya, sehingga ini dapat nantinya merugikan daripada pesaing di pelaku usaha di bidang roti itu tadi. Pasal penetapan harga ini adalah penetapan harga jual kembali, ya, resale price maintenance. Ini terdapat pada pasal 8, ya, bahwa dinyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang
dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, ya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, dapat dilihat berdasarkan bunyi pada pasal ini itu terdapat perjanjian, ya, antara pelaku usaha A dengan pelaku usaha B, ya, atau pelaku usaha lainnya, di mana di dalamnya ada persyaratan bahwa penerima barang itu tidak akan menjual lagi barang yang sudah didapatnya tadi atau memasokkannya kembali dengan harga yang lebih rendah, ya, daripada harga yang telah diperjanjikan, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri ini berdasarkan yang saya kutip, ya, dari putusan yang telah diselidiki oleh KPPU, terdapat pada pelaku usaha di bidang semen yang mereka terbagi pada beberapa tempat, ya, di Jawa. Mereka telah diduga melanggar pasal ini, di mana berdasarkan apa yang telah mereka lakukan itu didapati penjualan barang itu harus menjual harga barang semen tersebut dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak A misalnya, dan juga terdapat persyaratan bahwa dilarang untuk memberikan semacam potongan harga atau diskon. Jadi dapat dilihat unsur dari resale price maintenance ini adalah perjanjian antar pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa penerima barang itu tidak akan menjual lagi, ya, atau memasok kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan. Baik, kita berlanjut pada bagian yang ketiga, ini adalah perjanjian pembagian wilayah, ya, market division, ya, di mana pelaku usaha memuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk membagi wilayah pemasaran, ya, atau adanya alokasi pasar, ya. Ini merupakan cara mereka untuk melakukan strategi tertentu, ya. Jadi melalui pembagian wilayah ini, maka pelaku usaha itu dapat menguasai wilayah pemasaran, ya, atau alokasi pasar itu menjadi bagiannya tanpa harus adanya persaingan. Nah, jadi dengan adanya hal ini, maka akan mudah bagi para pelaku usaha tersebut menaikkan ataupun menurunkan produksi atau barangnya, ya, sehingga dia dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi perjanjian pembagian wilayah ini dapat berakibat kepada konsumen, atau dari sisi konsumen itu dapat mengalami eksploitasi, di mana konsumen ini menjadi kurang memiliki pilihan daripada barang, ya, ataupun dari sisi harga, ya. Peraturan dari pembagian wilayah ini terdapat pada pasal 9, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Bunyinya adalah pelaku usaha dilarang memuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran, ya, atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa, sehingga dia dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, ya. Jadi dapat dilihat dia merupakan bagian dari pendekatan rule of reason, di mana ketika ada pelaku usaha yang melakukan perjanjian pembagian wilayah, ini harus dilihat, ya, dampak dari persaingan, dampak dari perjanjian yang mereka lakukan itu seperti apa. Nah, terdapat contoh kasusnya yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha di mana mereka melakukan pembagian wilayah, ya, sehingga mereka terbukti melanggar pasal 9, ya. Nah, ini misalnya berdasarkan kasus ini ada yang namanya pembagian wilayah DPP Akli Pusat, ya. KPPU memutuskan bahwa para terlapor itu melanggar pasal 9, ya, di mana di antara mereka ini telah membagi di dalam perjanjian mereka untuk produksi atau pergerakan daripada perusahaan mereka di beberapa wilayah tertentu. Nah, sehingga dibuktikan bahwa terjadi pelanggaran, ya, berdasarkan hukum persaingan usaha. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Kita telah mempelajari 3 bagian dari perjanjian yang dilarang. Terdapat yang pertama adalah oligopoli. Oligopoli ini terkait dengan bagaimana ada pelaku usaha yang dia melakukan penguasaan produksi, ya, atau pemasaran.
Kemudian yang kedua terdapat penetapan harga ini pada pasal 5 yang terdiri dari 4 ya, ada perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, harga pemangsa atau jual rugi, dan pengaturan harga jual kembali. Kemudian yang terakhir adalah perjanjian pembagian wilayah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.